It's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pertemuan kita yang ketiga atau yang keempat, karena yang pertama kita membahas mengenai perkenalan terlebih dahulu, apa-apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai pemasangan dan prinsip kerja ELCB. Jadi ELCB ini adalah suatu pengaman atau peralatan proteksi yang digunakan pada instalasi perumahan atau instalasi tempat tinggal. Apa tujuan pemasangan dari ELCB ini? Sesuai dengan fungsinya, bahwasanya ELCB ini mengamankan dari arus bocor. Jadi arus bocor yang dimaksudkan adalah ketika ada seseorang ataupun makhluk lain yang teraliri arus pada suatu instalasi perumahan atau instalasi tempat tinggal, maka ELCB ini akan membaca sehingga dia akan mematikan atau memutuskan sambungan listrik yang ada di suatu bangunan tersebut. Untuk lebih lengkapnya bagaimana tata cara pemasangan serta diagram alur kabel input dan outputnya, silakan simak video berikut ini. Oke, baiklah. Pertama, berikut ini adalah skema pemasangan ELCB yang kemudian diserikan dengan dua buah MCB. Nah, di sini untuk ELCB sendiri berbeda dengan MCB, di mana MCB hanya menggunakan kabel fasa saja pada kedua sisinya, baik itu input dan outputnya. Namun untuk ELCB ini dia mempunyai 4 terminal, di mana 2 input dan 2 outputnya menggunakan satu buah kabel fasa untuk inputnya, kemudian satu buah kabel netral juga. Untuk output pun sama seperti itu, fasa dan netral. Oke, berikut ini adalah bentuk dari ELCB, dari merek Sunfree. Jadi di sini untuk kelasnya itu adalah C40. Pemilihan kelas ini kita sesuaikan dengan kapasitas MCB yang ada di rumah. Jadi misalkan di sana 30 ampere, gunakan yang hampir mendekati. Nah, di sini kita lihat MCB yang digunakan adalah 16 dan 6 ampere. Jadi penjumlahannya sekitar 30, kurang lebih 30 ya, 16 dan 6, 22. Jadi di sini kita lihat pada instalasi sebelumnya hanya menggunakan 2 buah MCB pembagian grup, dimana grup pertama itu 16 ampere untuk yang pertama dan 6 ampere untuk yang kedua. Jadi di sini kalau kita pasang secara langsung untuk kotak MCB-nya pun tidak muat, karena di sini hanya terbatas untuk 2 buah atau 4 buah MCB saja. Jadi untuk mengatasinya kita harus mengganti box MCB-nya terlebih dahulu dengan yang lebih besar, sehingga MCB yang 2 buah tadi bisa kita tambahkan dengan 1 buah ELCB. Nah, di sini kita gunakan MCB dengan kapasitas box MCB dengan kapasitas 8 grup. Jadi satu box ini dimungkinkan diisi untuk 8 buah MCB. Jadi kalau ukuran ELCB itu hampir sama dengan 2 buah atau sekitar 3 buah MCB. Jadi di sini kita gunakan yang cukup banyak saja. Siapa tahu nanti ada penambahan lagi. Jadi kita gunakan dengan kapasitas 8 MCB sehingga bisa muat untuk 1 ELCB dan 2 MCB. Jadi di sini ini yang terminal di bawah ini kita gunakan untuk netralnya, dan di atas itu ada lagi satu pin terminal untuk RD atau kawat pembumiannya. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu. Ini muat untuk satu ELCB. Ternyata satu ELCB itu sama dengan 3 buah MCB ya ukurannya. Jadi kita tambahkan satu lagi, karena setelah dipasang ELCB hanya muat untuk memasukkan 1 buah MCB. Jadi kita tambahkan 1 kolom lagi di sini. Nah, ini kita bongkar terlebih dahulu kotak MCB yang lama. Jadi
Jadi untuk harganya itu yang 4 MCB itu sekitar 30.000, yang box MCB 8 grup itu sekitar 45.000 harganya ya, dengan merek Presto. Jadi di sini kita foto dulu untuk mengingat kabel-kabel input. Kemudian untuk keamanan kita cek dulu apakah masih mengalir arus pada outputnya. Kemudian baru kita matikan sumber dari PLN untuk keamanan kita bekerja. Nah, selanjutnya kita melepas terlebih dahulu kabel dari sisi inputnya terlebih dahulu, input dari PLN ya. Nah, bisa dilihat itu di atas ada kabel kuning di terminal input MCB. Keduanya itu adalah coupler ya. Jadi input dari PLN kan hanya satu kabel. Jadi di sini untuk membagi dua grup kita couple antara MCB 1 dan MCB 2. Namun di couple jangan bagian outputnya ya, bagian input saja. Nah, ini kita beri tanda untuk mempermudah pengingat kita pada saat nanti selesai pemasangan LCB-nya. Nah, ini proses pembukaan MCB yang lama. Jadi di sini kita bongkar terlebih dahulu box yang lama ini untuk memasang box yang baru. Jadi ukuran box yang baru itu kan lebih besar dibandingkan dengan MCB atau box MCB yang lama ini. Jadi kita perlu melubangi tambahan ukuran box MCB yang kita butuhkan. Jadi di sini kita butuh gerinda, kemudian pahat dan palu besi. Jadi di sini kita butuhkan untuk memperlebar ukuran box MCB-nya dari yang awalnya hanya 4 grup kita gunakan MCB 3 grup. Silahkan diukur terlebih dahulu berapa kekurangan kolomnya di sana. Nanti baru ukuran itulah yang akan kita jadikan patokan untuk pelebaran tempat box MCB-nya. Jadi sebelum bekerja untuk keamanan kita isolasi, ataupun kalau tidak ada sumber lain. Nah, kan tadi sumber dari PLN kita matikan. Jadi untuk penyalaan gerinda untuk memperlebar ukuran box MCB kita bisa gunakan langsung dari sumber PLN. Jadi kita buat stok kontak atau cok sambung, baru kita menyalakan gerinda. Oke, jadi ini proses penambahan kolom atau penambahan ukuran dinding untuk penanaman box MCB. Kita gunakan gerinda dengan mata beton. Jadi kita untuk mempermudah proses itu kita gunakan gerinda. Jadi nanti untuk pemahatan akan lebih rapi. Nah, ini kita buat persegi agar proses pemahatan lebih mudah. Nah, ini kita gunakan pahat dan palu besi ya. Jadi usahakan dalam pengerjaan ini rapi ya. Jadi kita tidak memerlukan semen tambahan untuk merapikan pekerjaan kita. Nah, di sini kita gunakan juga bor untuk merapikan sudut-sudutnya agar pekerjaan kita lebih rapi. Oke, setelah proses pemahatan selesai, kita cobakan terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan ukuran box MCB yang telah kita akan pasangkan. Jadi di sini di box MCB yang baru yang 8 grup itu kita melubangi terlebih dahulu sisi input sumber PLN-nya dan sisi output ke instalasi rumah. Kita bisa menggunakan cutter. Nah, ini untuk sisi input PLN-nya dan ini untuk keluaran ke instalasi rumah. Nah, jangan sampai penandaan yang kita telah berikan sebelumnya itu lepas ya. Jadi usahakan kerja kita itu hati-hati agar penandaan itu jangan sampai lepas. Nah, setelah pemasangan box ini kita rapikan pada sisi pinggirnya menggunakan semen putih agar tidak ada lubang yang bisa memungkinkan makhluk seperti cicak masuk ke dalam ya. Nah, ini setelah pemasangan box MCB-nya yang 8 grup, kita pasang terlebih dahulu kabel-kabel RD atau pentanahannya. Setelah itu kabel netral kita pasangkan di terminal sudut kiri bawah. Baru setelah itu kita pasang ELCB-nya.
LCB ini dipasang langsung ke sumber PLN ya, jangan nanti setelah MCB pembagian grup baru kita pasangkan LCB ini, jangan, karena dia harus sebelum MCB dipasangkan, karena nanti kalau di sesudah MCB kita butuh 2 LCB. Jadi di sini kita pasangkan MCB yang lama, kita pasang input sumber LCB, fasa dan netralnya, baru keluarannya nanti kita sambung ke input PLC dan dikapel antara input 1 dan 2 MCB. Oke, setelah proses pemasangan selesai, selanjutnya kita melakukan pengujian apakah MCB ini bekerja dan LCB ini bekerja dengan baik. Kita nyalakan sumbernya, kita cek dulu semua sambungan sudah terpasang dengan erat. Oke, kita nyalakan sumber MCB dari PLN. Kita cek apakah ada fasa yang masuk pada sisi inputnya dengan menggunakan test pen. Oke, ada. Oke, tidak ada ya, tidak ada, karena LCB-nya belum dinaikkan. Oke, kita hidupkan dulu LCB-nya. Oke, nyala indikatornya. Oke, kita cek sisi input ada, output juga ada. Kita cek input kedua MCB bagaimana. Oke, ada ya, aman. Oke, output MCB tidak ada karena memang belum dinaikkan ya. Oke, kita naikkan dua-duanya. Oke, MCB pertama yang 16 ampere ada ya. Oke, kita naikkan satu lagi. Oh, belum. Oke, kita coba naikkan yang kedua. Oke, menyala ya. Oke, sekian proses pemasangannya. Jadi setelah pengujian berhasil, berfungsi dengan baik peralatan MCB ini dan LCB-nya, kita pasangkan cover box MCB-nya. Oke, itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA ataupun melalui kolom komentar di Edmodo-nya. Oke, jika ada yang ingin menambahkan silahkan sampaikan di kolom komentar Edmodo juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.